Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Ramayani Petri dengan NIM 21042350. Saya berasal dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi untuk memenuhi tugas ekonomi publik dengan judul materi Teori Ekonomi Modern. Teori ekonomi modern. Perekonomian modern berkembang setelah adanya perluasan perdagangan bebas atau perdagangan global di semua negara di dunia. Teori klasik dijadikan sebagai ilmu dasar bagi negara-negara di dunia untuk melakukan perdagangan global di dunia ekonomi ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan produksi yang dihasilkan oleh setiap negara di dunia yang saling bersaing untuk memenuhi kebutuhan pasar. Perkembangan ekonomi menurut Hexer-Ohlin. Yang pertama, perdagangan antar negara yang terjadi yang sering disebut dengan perdagangan internasional. Pada prinsipnya sama dengan perdagangan yang terjadi antar wilayah. Yang kedua, perdagangan internasional tidak mengembangkan keuntungan alami. Artinya, barang yang tidak mengambil untung tetapi lebih dari faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut. Tugas pokok ilmu ekonomi modern. Yang pertama, correlate, yaitu untuk mengetahui dan mengukur hubungan antara faktor-faktor ekonomi yang ada. Selanjutnya, mendeskripsikan, yaitu menyebutkan dan menjelaskan apa saja yang dibutuhkan masyarakat. Dan selanjutnya, menganalisis, menyelidiki dan mencari solusi atas segala permasalahan ekonomi yang terjadi di suatu negara. Selanjutnya, menjelaskan, yaitu menyampaikan kepada masyarakat tentang ekonomi modern yang menjadi solusi permasalahan ekonomi yang dihadapi suatu negara. Masalah ekonomi dari periode ke periode. Menurut Alvin Harvey Hansen tahun 1887 sampai 1975, dia menghubungkan masalah dengan pendapatan, investasi, dan tenaga kerja dan fluktuasi ekonomi. Selanjutnya, menurut Simon Kuznets tahun 1901 sampai 1985, ia mencoba menggabungkan statistik dan matematika dengan pendapatan nasional, hubungan antara pendapatan nasional, konsumsi, tabungan, inflasi, dan harga dapat dipelajari atau diamati menurut analisis periode waktu. Selanjutnya, menurut John R. Hicks, ia memberikan ide dalam merangkai teori mikro dalam teori makro dengan pendekatan matematis. Pendapat ini sangat berguna dalam menjelaskan hubungan antara beberapa variabel ekonomi. Selanjutnya, Wassily Leontief. Dia mengembangkan teori input dan output, yaitu hubungan antara beberapa sektor dalam perekonomian dapat digambarkan dalam suatu matriks yang di dalamnya terdapat tabel-tabel yang menggambarkan output suatu sektor ekonomi. Selanjutnya, menurut Paulus Samuelson, pendapatnya membahas tentang perdagangan luar negeri. Pendapatnya mendukung setiap negara untuk berpartisipasi dalam perdagangan internasional, sehingga berkat pendapatnya, banyak negara mengikuti sarannya dan berpartisipasi dalam perdagangan internasional. Selanjutnya, masalah pokok yang ada dalam teori ekonomi modern yang meliputi beberapa pertanyaan. Barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak? Yang kedua, cara memproduksi barang. Yang ketiga, untuk siapa barang itu diproduksi. Yang keempat, siapa produsernya. Next, untuk memecahkan ketiga masalah pokok ekonomi di atas dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya kebiasaan dan tradisi, insting, serta komando atau paksaan dan perintah. Sementara itu, bagi masyarakat modern, pemecahan masalah mengandalkan mekanisme harga pasar. Adapun mekanisme harga itu sendiri adalah proses yang berjalan atas dasar daya tarik-menarik antara konsumen dengan produsen yang bertemu di pasar.
Sekian hasil presentasi saya pada kesempatan kali ini. Jika terdapat kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.